alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Alhamdulillah, kita bersua kembali untuk kembali menuntut ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dia pernah memberikan perbandingan antara ilmu dan harta. Karena memang ada dua orang yang tidak akan pernah puas. Yang pertama, manhumul ilm, orang yang berambisi mengumpulkan ilmu. Dan yang kedua, orang yang berambisi mengumpulkan harta. Dua-duanya tidak akan pernah puas. Kalau kita tahu itu, maka kita paling tidak bisa memilih mana yang seharusnya kita kejar dan kita buru. Dikarenakan para pencari harta sejatinya bisa mencari ilmu. Para pencari ilmu juga ada kesempatan mencari harta. Karena memang harta adalah salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memberikan perbandingan antara ilmu dan harta. Dia mengatakan al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Li'annal mal, karena harta engkau dituntut untuk menjaganya, dan ilmu menjagamu. Orang tuh kalau urusan harta, dia akan jaga tuh harta. Dia lelah memikirkan di mana dia harus letakkan harta. Dia harus beli berangkas besi. Dia takut juga. Dia taruh di tempat yang aman, dia pun merasa takut. Artinya seorang pemilik harta dituntut untuk menjaga hartanya. Sedangkan orang yang berilmu, ilmunya itu yang jagain dia. Kemudian harta itu dengan kau belanjakan habis. Beli baju, kau bawa umpamanya uang 1 juta, keluar rumah belanja, pulang sampai rumah tinggal 100.000. Berkurang tuh. Dengan kau nafkahkan, hartamu berkurang. Dengan kau belanjakan. Sedangkan ilmu, dengan kau nafkahkan, pulang, kau berangkat keluar rumah, kau punya ilmu, kau ketemu sahib-sahib, kau sampaikan kepada mereka, pulang ilmumu tambah. Ilmu itu berkembang dengan kita nafkahkan. Dan Ali mengatakan wal ilmu hakimun wal malu mahkumun alaih. Ilmu tuh jadi hakim. Ilmu tuh jadi pemberi keputusan. Sedangkan harta dia yang akan menjadi atau yang akan diberlakukan hukum kepadanya. Kemudian Ali mengatakan mata khazinul mal wahum ahya. Orang-orang yang mengumpulkan harta, mereka mati padahal mereka hidup. Orang yang sibuk tuh mengumpulkan harta dari pagi sampai siang, siang sampai sore, sore sampai malam. Dia disibukkan dengan hartanya. Mereka adalah orang-orang yang mati sebenarnya, walaupun dalam kondisi hidup.
Sedangkan para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka terus ada. Selama masa itu ada, mereka terus akan ada. Selama belum terjadi kiamat, mereka ada. Orang merasakan keberadaan para ulama walaupun mereka telah meninggal dunia. Siapa yang tidak merasakan keberadaan Imam Syafi'i rahmatullah alaih? Siapa yang tidak merasakan keberadaan Imam Bukhari? Di mana Imam Bukhari? Beliau sudah meninggal pada tahun 256 Hijriah. Tapi sampai hari ini, umat manusia seluruh dunia, khususnya umat Islam, masih merasakan keberadaan Imam Bukhari rahmatullah alaih. Siapa lagi? Imam Muslim. Kita kalau duduk mendengarkan seorang berceramah, dia mengatakan rawahu Imam Muslim, HR Muslim, hadis riwayat Muslim. Kemana Imam Muslim? Udah mati. Sedangkan orang-orang yang mengumpulkan hartanya dalam kondisi mereka hidup, mereka lupa dengan diri mereka. Mereka ingat dengan hartanya dan lupa dengan diri mereka. Hadis sebagian ulama mengatakan harta itu lebih dahsyat sihirnya daripada Harut dan Marut. Kenapa? Kalau Harut dan Marut itu memisahkan bainal mar'i wa zawji, antara orang dengan suaminya, suami dengan istrinya. Tapi kalau harta itu memisahkan hamba dengan Tuhannya kadang-kala. Lupa sama Tuhannya, lupa sama Rabbnya. Ahibati fillah, maka dengan itu kayaknya kita harus mulai menuntut ilmu. Sempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah itu seperti kemuliaanku di atas yang paling rendah di antara kalian. Jadi jarak antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu seperti jarak antara keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang paling rendah. Maka dituntut, kalau ada orang ahli ibadah, ana alhamdulillah Ustaz, ana tidak terpengaruh dengan dunia, ana alhamdulillah ana bisa sholat tepat waktu, ana bisa bersedekah. Nah, itu sesuatu yang baik. Tapi tatkala kau tidak punya ilmu, maka kau dibandingkan dengan orang yang berilmu jauh tuh. Maka yang Allah katakan jalla jalaluh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan Allah meninggikan orang-orang yang berilmu di atas orang beriman beberapa derajat. Seperti apa derajatnya itu yang kata Nabi SAW sabdakan. Seperti keutamaan Rasulullah SAW dibanding orang yang paling rendah di antara umat ini. Kemudian Nabi SAW bersabda, Innallah wa malaikatahu. Innallah wa malaikatahu. Wa ahlas samawati wal ardi. Hatta namla fi juhriha. Wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penghuni langit, penghuni bumi, sampai semut-semut di dalam lubangnya dan ikan di dalam air, mereka bersolawat buat orang yang mengajarkan kebaikan. Subhanallah. Bukan buat orang yang berbagi harta, tapi orang yang mengajarkan kebaikan. Bagaimana kalau orang berharta dan mengajarkan kebaikan? Orang punya duit dan dia mengajak orang untuk berbuat amal kebajikan. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Makanya kita sekarang belajar nih. Hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi. Haibati fillah.
Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'il kawakib. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah. Ingat, kita tidak berbicara orang Islam biasa. Kita berbicara orang Islam yang ahli ibadah cuma nggak punya ilmu. Kalau dibandingkan orang yang nggak beribadah mah ya jauh banget. Sama yang ahli ibadah aja seperti keutamaan rembulan pada malam purnama terhadap semua bintang-bintang yang ada. Para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal ulama warathatul anbiya. Ingat jamaah, tatkala kita berbincang tentang ilmu, harapan ana semua termotivasi untuk menuntut ilmu. Tidak nunggu punya waktu. Kalau ada waktu aku mau belajar. Bukan gitu maksudnya. Kau harus sisihkan hidupmu untuk belajar. Ustadz sibuk Ustadz. Kau sibuk cari dunia kan? Apa nggak bisa dari waktu yang kau miliki dalam mengumpulkan dunia itu kau sisihkan sebagian waktu untuk belajar? Insya Allah bisa. Sabtu Ahad ada waktu untuk keluarga. Keluarganya bawa ke taman surga. Bawa nuntut ilmu. Bapaknya udah nggak punya ilmu, anaknya dibiarin nggak punya ilmu. Kenapa? Karena bapaknya nggak mau ngajak. Biarlah mereka cari-cari sendiri. Subhanallah. Kau dituntut nanti. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan emas dan perak. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mencari ilmu, mengumpulkan ilmu, maka dia mendapatkan keberuntungan yang besar. Tapi kita melihat orang berilmu seakan nggak beruntung. Fulan pulang dari pesantren, gimana Fulan? Aduh kesian nggak sukses. Fulan ini sukses pulang dari Jakarta. Punya mobil, punya rumah, punya sukses Fulan. Subhanallah. Sebagian tadi beranggapan kesuksesan itu di harta. Kesuksesan yang sebenarnya adalah tatkala orang bawa pulang ke rumahnya pusaka Nabi Muhammad SAW. Dan dalam sebuah hadis yang secara marfu' dhaif, tapi secara mauquf dihasankan oleh sebagian ulama. Ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan faqihun wahid asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Faqih wahid, orang yang ngerti agama satu, itu lebih berat buat setan untuk godainnya daripada 1000 orang yang ahli ibadah. Ini ada sebuah cerita. Cerita ini dari Israiliyat. Cerita Israiliyat. Ustaz, boleh kita ceritakan cerita Israel? Nah, boleh. Rasul SAW mengatakan hadithu an Bani Israel wala haraj. Kalian ceritakan tentang Bani Israel, nggak apa-apa. Jangan mendustakan, jangan mempercayai. Artinya boleh kita ambil cerita dari mereka selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Ibnu Abi Dunya bercerita bahwasanya kana alimun wa abidun mutawakhaini fillah. Ada satu orang yang ahli ilmu, ada satu orang yang ahli ibadah. Mereka berdua saling bersaudara, menjaga hubungan karena Allah Jalla Jalaluh. Faqalati syayatin li iblis. Lalu syaitan-syaitan laporan kepada iblis, mengadukan kepada iblis. Inna la naqdir ala an nufarriq bainahuma. Kita nih ingin memisahkan antara dua orang ini, nggak bisa. Susah nih. Yang satu ahli ibadah, yang satu berilmu. Susah kita pisahkan antara keduanya. Apa kata iblis? Ana lahuma, aku yang ngurusin keduanya. Maka disebutkan iblis duduk di jalan, tentunya dalam rupa manusia. Akhirnya ahli ibadah itu jalan. Ketika dekat, iblis berdiri menjumpai dia dalam wujud seorang syekh yang tua. Di antara kedua matanya ada bekas sujud.
baina ainaihi atharus sujud. Lalu dia berkata kepada orang yang ahli ibadah ini, innahu qad haka fi sadri syai' ahbabtu an as'alaka anhu. Di hatiku ini ada sesuatu yang mengganjal. Aku ingin bertanya kepadamu. Ingin bertanya kepadamu tentang itu. Apa kata orang ahli ibadah ini? Fa iyakun 'indi 'ilmun akhbartuka anhu. Kalau aku punya ilmunya, aku akan jawab. Aku akan kasih tahu. Apa kata iblis? Iblis mau menyesatkan orang yang ahli ibadah. Kata iblis, hal yastati'u Allah azza wa jalla an yaj'ala as-samawat wal ard wal jibal wal syajar wal ma' fi baydatin min ghairi an yazida fil bayda syai'an wa min ghairi an yanqusa min hadha syai'an. Bisa enggak ya Allah itu menjadikan langit yang 7 lapis bersama bumi, bersama gunung, bersama pohon-pohonan dan air, semuanya dijadikan di dalam satu telur. Tanpa telur itu bertambah besar dan tanpa mengurangi ciptaan Allah yang lainnya. Apa yang terjadi? Orang yang ahli ibadah ini mengatakan min ghairi an yanqusa min hadha syai'an min ghairi an yazida fi hadha syai'an. Yang ini tidak berkurang, yang ini tidak bertambah. Dia bertanya seperti orang yang terheran-heran. Fawaqafal abid, orang yang ahli ibadah berhenti, nggak jawab. Lalu iblis mengatakan, imdi, sudah kamu jalan-jalan. Berangkat tuh orang yang ahli ibadah. Lalu iblis menoleh kepada sahib-sahibnya. Amma hadha faqad ahlaktuhu. Yang orang ini nih, udah aku binasakan dia. Ja'altuhu syakan fillahi ta'ala. Aku jadikan dia ragu tentang Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian dia duduk di jalan lainnya, menunggu orang alim itu lewat. Ketika orang alim itu lewat, iblis datang dan bertanya, sama dalam wujud seperti yang tadi. Dia mengatakan, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku ingin tanya kepadamu. Kata orang alim ini, sal, silahkan kau tanya. Fa iyakun 'indi ilmun akhbartuka. Kalau aku punya ilmunya, aku kasih tahu kau. Kalau aku punya ilmunya, aku kasih tahu kau. Faqala lahu iblis. Sama iblis pertanyaannya. Hal yastati Allah azza wa jal. Apakah Allah bisa menjadikan langit yang 7 lapis, bumi, gunung, pohon, dan air di dalam satu telur? Tanpa telur itu bertambah dan tanpa ciptaannya berkurang. Yang dimasukkan ke sana. Kata orang alim ini, naam, bisa. Lalu iblis yang pura-pura terheran-heran. Tanpa bertambah yang ini dan tanpa berkurang yang ini. Apa kata orang alim ini? Naam. Sambil marah dia tuh. Sambil menghardik nih orang yang bertanya. Wa qal innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah tuh kalau mau tinggal ngomong kun fayakun, selesai. Allah bisa yang lebih kecil dari itu Allah menjadikan. Akhirnya orang alim pergi, kata iblis, dari sini nih kalian nggak bisa menyesatkan. Kayak gini nih. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Maka jamaah, banyak orang yang tersesat dalam kehidupan ini. Salah jalan. Salah berpikir. Karena apa? Karena mereka nggak punya bekal ilmu yang cukup. Sehingga gampang disesatkan oleh iblis. Ada orang yang mengatakan, udahlah nggak usah banyak-banyak nuntut ilmu lah, yang penting ibadah. Betul, ibadah itu penting. Tapi ilmu itulah yang menerangin orang-orang yang ahli ibadah. Yang menunjukin jalan orang-orang yang ahli ibadah itu ilmu. Diarahkan, ini nih ibadahnya yang benar. Yang ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kayak gini ceritanya nih. Ada ilmunya.
Sedangkan kebanyakan ahli ibadah hanya mengatakan, udahlah kita yang penting ibadah, Allah kan tahu amal niat kita. Taib, insya Allah kita udah paham tentang pentingnya ilmu dan tidak perlu panjang lebar kita membahasnya, karena itu sesuatu yang tidak diragukan lagi. Tinggal sekarang nih, niat nuntut ilmu tuh gimana? Kita sekarang kajian via Skype, atau kita datang ke masjid, atau kita undang ustadz ke rumah kita lalu ngaji, niatnya ngapain tuh? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang ketika mau beramal harus ada niatnya. Amal itu harus ada niatnya. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kenapa? Dikarenakan kita melihat ada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menempuh pendidikan tinggi dalam bidang agama, bahkan sampai memiliki gelar doktor atau profesor. Tapi kok dilihat, kok kayaknya sih ilmunya nggak berguna. Dia tidak tambah baik dan seakan-akan menjadikan ilmu sebagai kendaraan untuk mencari dunia. Masalahnya niat berarti. Makanya kita akan bahas sekarang sebelum kita masuk kepada pembahasan ilmu yang lebih luas lagi, niatnya. Yang pertama tuh, ketika belajar, niat untuk beribadah kepada Allah di atas ilmu. Ilmu sarana untuk ibadah. Harta, Ustaz, kan sarana untuk ibadah. Betul, harta sarana untuk ibadah. Tapi tetap butuh ilmu. Kalau enggak kau salah ntar. Bagi zakat salah. Bagi warisan salah. Sodakoh salah tempatnya. Dan tidak sedikit orang yang salah menyedekahkan hartanya. Karena nggak punya ilmu. Anak kira nggak apa-apa, Ustaz. Maka kita menuntut ilmu dengan niat agar kita bisa beribadah di atas ilmu. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan, inilah jalanku. Allah memerintahkan kepada Nabi agar berkata, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah ala basirah, di atas ilmu, di atas hujjah, bukan ikut-ikutan, enggak, ada ilmunya. Aku wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku. Nah, kita ini ingin nih mengikuti Nabi SAW supaya ibadahnya benar, nggak kayak cerita 3 orang tuh yang bertanya kepada istri Nabi SAW, mau bertanya gimana sih ibadah Nabi, lalu mereka merasa ibadahnya kok sedikit kayaknya ya. Akhirnya mereka ingin sholat malam tanpa tidur yang satu kepingin puasa sepanjang tahun nggak berbuka, yang satu tidak ingin menikah. Ini masalah. Betul, itu masalah yang perlu diperbaiki. Kenapa? Mereka beribadah tanpa ilmu. Mereka mau beribadah tanpa ilmu. Akhirnya diluruskan sama Nabi SAW. Nah, kita supaya tidak mengulangi kesalahan mereka, ya kita perlu belajar. Solusinya gimana? Ini nih, niatkan belajar agar kita beribadah kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu. Yang kedua, niat belajar ilmu untuk ibadah juga. Karena menuntut ilmu itu ibadah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kau niat belajar karena ilmu itu ibadah. Ketika kau datang ke majelis ilmu, kau sedang ibadah.
Sebagaimana kau sedang sholat kau ibadah, kau nuntut ilmu juga ibadah. Sahabat Nabi Abdullah bin Syikhir mengatakan, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Kelebihan ilmu itu lebih utama dari kelebihan ibadah sendiri. Wa khairu dinikum al-wara. Sebaik-baiknya agama kalian adalah wara. Maka ingat, niat memang untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, niat belajar ilmu agar engkau mendapatkan bagian dari doa Rasulullah SAW. Karena Nabi mendoakan orang yang mendengarkan ilmu. Orang yang dengerin ilmu ini didoakan nama Nabi SAW. Yang membawa ilmu didoakan. Yang menyampaikan juga didoakan. Kau belajar, iya aku supaya dapatlah doa Rasul SAW. Apa doa Nabi? Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam bersabda. Apa doanya? Beliau mengatakan, nadharallahu mra'an sami'a minna syai'an. Semoga Allah memberikan kecerahan kepada seorang yang mendengarkan sesuatu dari kita. Tuh dengerin aja, didoakan supaya dapat kecerahan. Cerah apanya? Cerah wajahnya, cerah hatinya, cerah hidupnya, cerah keluarganya. Allah kasih kecerahan buat dia. Dia mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi alaihissalam. Hadis-hadis Nabi alaihissalam. Faballaghahu kama sami'. Kemudian dia menyampaikan kepada orang yang dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana dia mendengarnya. Setelah itu, farubba muballaghin au amin sami'in. Banyak orang-orang yang mendapatkan ilmu dari yang menyampaikan, ternyata dia lebih paham daripada yang mendengarkan. Jadi yang mendengarkan saja sudah dapat apa? Dapat doa. Maka niatkan belajar nih sekarang, aku kepingin dapat doa Nabi alaihissalam. Yang keempat, belajar ilmu supaya derajatnya naik. Gak mau derajatnya naik. Kau sekarang sekolah, orang sekarang pegawai negeri atau swasta, kadangkala mereka gajinya tuh ikut ijazahnya. Ikut ijazahnya. Atau training macam-macam. Dia dapat sertifikat. Tuh bisa menaikkan derajat dia tuh. Maka kau sekarang niat belajar ilmu supaya derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan supaya gajinya naik. Di dunia aja orang yang ilmunya tambah dihargain. Dinaikkan pangkatnya, dinaikkan gajinya, jadi golongan ini, jadi golongan ini. Kalau kita lihat seorang dari S1 atau SMA gajinya berapa, S1 gajinya berapa, S2 berapa, S3 berapa, profesor berapa, itu di dunia. Maka kau niatkan dengan belajar agama ini supaya Allah mengangkat derajatmu. Karena Allah memang berjanji. Di surah Al-Mujadilah ayat 11 yang tadi kita bacakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Tapi yang kelima, kenapa kau belajar? Aku belajar ya Allah supaya aku sampai ke makom yang takut kepada Allah. Tingkatan orang yang takut kepada Allah SWT. Sehingga tidak gampang berbuat dosa. Kita banyak meremehkan perbuatan dosa. Aduh mah nggak apa-apa mau Ustaz kayak gitu Ustaz. Kalau ana mah menurut ana sih nggak masalah. Kenapa itu terjadi? Karena kau mungkin nggak punya ilmunya. Sehingga kau tidak takut. Sekarang kau belajar ilmu supaya sampai tingkatan orang yang benar-benar
takut kepada Allah. Allah mengatakan di surah Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya siapa? Para ulama, orang yang berilmu. Sesuai dengan kadar ilmu yang kau miliki, setara dengan itu pula rasa takutmu kepada Allah. Innallaha azizun ghafur. Allah itu aziz, yang maha perkasa dan maha pengampun. Nggak main-main. Karena ada orang yang punya ilmu sedikit, dia akhirnya meremehkan syariat Allah. Ada orang yang punya ilmu banyak, sama juga. Kadang-kala meremehkan syariat Allah. Karena niatnya nggak benar. Sekarang kalau niat, enggak, aku mau tambah ilmu supaya tambah takut. Baik, yang keenam. Kau belajar ilmu supaya dapat pahala orang yang duduk di majelis-majelis ilmu. Kita cari itu majelis ilmu. Untuk apa? Ana mau cari barokahnya majelis ilmu. Ya, majelis yang penuh barokah. Orang kadangkala menghabiskan waktunya untuk nobar. Nonton bareng. Nonton di kafe, nonton di lapangan, nonton di rumah makan, nobar mereka. Dapat apa sih ketika nobar? Tapi ketika diajak ke majelis ilmu, nggak datang. Maka sekarang kau niat untuk mendapatkan pahalanya majelis ilmu. Apa pahalanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu." Kata Nabi SAW, dan tidaklah suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca kitab Allah. Mereka bertadarus mengkajinya di antara mereka. Melainkan akan turun sakinah. Akan turun kedamaian. Tentram. Orang tuh kalau datang ke majelis ilmu tentram. Damai hati dia. Pulang dari sana insya Allah semakin terbuka hatinya dan masalah-masalahnya dimudahkan. Warahmat Allah meliputin mereka. Kau kalau dikasih rahmat sama Allah, tuh semuanya jadi mudah jemaah. Urusan yang susah dengan rahmat Allah jadi mudah. Yang jauh jadi dekat. Di mana dapatnya nih? Datang ke majelis ilmu. Niat kau pengen dapat pahala majelis ilmu. Wa haffathumul malaikat. Malaikat tuh mengelilingi mereka. Malaikat meletakkan sayapnya. Yang awalnya mereka angkat ke atas, mereka letakkan sebagai bentuk keridhaan. Seakan-akan mereka menyiapkan sayapnya untuk dinaikin oleh para penuntut ilmu, untuk dibawa terbang dengan ilmunya. Allahu Akbar. Nggak mau datang ke majelis ilmu. Ngopi mau. Makan bareng mau. Main bola bareng semangat. Datang kajian, aduh alafu ana ada kerjaan nih. Subhanallah, kok nggak kebayang? Makanya perlu kita tahu supaya kita bisa niat. Orang ketika diajak, ayo ke majelis ilmu, lalu langsung terbayang sama dia. Allah, rahmat Allah, sakinah. Malaikat-malaikat akan turun mengelilingi. Kebayang tuh sama dia tuh. Wa dzakarahumullah fi man indah. Tambah lagi Allah akan mengingat tuh orang-orang di sisinya. Kau kalau datang nobar sesuatu yang nggak bermanfaat, nonton sesuatu yang berbahaya mungkin, kau tidak akan diingat sama Allah, akan dilupakan. Tapi ini para penuntut ilmu akan diingat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan, apa kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum.
Kau jangan menjadi orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka. Ketika kau lupa kepada Allah di dunia, Allah akan melupakan engkau. Tapi kalau kita ingat sama Allah, datang ke majelis ilmu, belajar di sana, Allah udah ingat kita tuh. Maka kita niatkan menuntut ilmu untuk mendapatkan pahala majelis-majelis ilmu. Yang ketujuh, niat tadi, kepingin malaikat-malaikat meletakkan sayapnya sebagai keridhaan atas apa yang kau lakukan. Zir ibn Hubeish berkata, Ataitu Safwan bin Assal al-Muradi. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Zir ibn Hubeish ini menyumpai seorang sahabat yang bernama Safwan bin Assal bertanya tentang hukum mengusap di atas khuffain, mengusap di atas sepatu dari kulit atau kaos kaki dari kulit tuh. Mungkin sebagian umat Islam nggak tahu. Selama hidupnya dia tidak tahu kalau boleh mengusap di atas khuffain. Orang pakai sepatu menutup mata kaki, boleh dia berwudu, tidak mencopot alas kakinya, asalkan dengan catatan dia sudah memakainya dalam kondisi suci, dan kemudian itu menutup tempat yang seharusnya dicuci, maka boleh mengusap di atas khuffain, di atas kaos kaki yang tebal, diperbolehkan. Dengan catatan dia memakainya dalam kondisi suci. Ini Zir ibn Hubeish bertanya, apa kata Safwan bin Assal? Ma ja'a bika ya Zir. Kau datang ngapain Zir? Qala ibtigha al-ilm. Aku datang nih kepadamu untuk cari ilmu. Faqala innal malaikah. Dia menyebutkan di hadis Nabi SAW. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya li talibil ilm. Untuk para penuntut ilmu. Bukan para penuntut harta. Para penuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mengajak kepada kebaikan. Ilmu yang mengenalkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Menjadikan orang tahu halal dan haram. Hak dan batil. Faqultu innahu hakka fi sadril mas'al khufain ba'dal gha'it wal bul. Aku ni ada sesuatu yang gak enak di hatiku tentang masalah mengusap di atas khuffain. Setelah orang berhadath, baik itu hadath, baik itu BAB atau itu kencing, aku nggak tahu. Wa kunta mra'an min ashabi Rasulullah SAW. Engkau adalah salah satu dari sahabat Nabi. Faji'tu as'ala. Maka aku datang tanya sama kau. Hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an. Kau dengar enggak Nabi menyebutkan tentang masalah mengusap di atas khuffain? Apa kata Safwan bin Assal? Naam. Iya. Beliau kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirin an la nanza'a khifafana thalathata ayyamin wa layalihinna. Nabi itu nyuruh kita kalau kita sedang perjalanan untuk tidak melepas khuf kita selama 3 hari 3 malam. Artinya wudhu dalam kondisi khufnya dipakai, sepatu atau kaos kakinya dipakai. Illa min janabah, kecuali kalau junub maka harus dilepas, harus mandi. Lakin min gha'it wa baul wa naum, tapi kalau masalahnya BAB atau buang air kecil, buang air besar atau tidur, maka itu cukup mengusap di atasnya tanpa melepasnya. Ini yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi. Bagaimana kita niat supaya dapat tuh malaikat-malaikat yang meletakkan sayapnya ridho terhadap yang kau lakukan. Yang ke-8, niat belajar agar menjadi orang yang terbaik. Agar menjadi orang yang termulia di mana? Di manusia. Enggak, bukan urusannya sama manusia kita nih. Urusannya sama Allah. Dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah Nabi ditanya, "Man akramun nas?" Siapa orang yang paling mulia?
Kata Nabi SAW, akramuhum atqahum. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Qalu ya Nabi Allah, laisa an hadza nas'al. Bukan ini yang kita tanyakan nih. Oh, maka Nabi mengatakan, fa akramun nas Yusuf. Nabiullah, ibn Nabiillah, ibn Nabiillah, ibn Khalillah. Orang paling mulia secara nasabnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tuh anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Khalilullah. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Apa kata sahabat? Bukan ini yang kita tanyakan. Lalu Nabi mengatakan, fa'an ma'adinil Arab. Yang tas'alunani. Kalian tanya tentang ya bangsa-bangsa Arab tuh. Bagaimana keturunan-keturunan mereka. Qalu na'am. Iya ya Rasulullah SAW. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah. Khiyarukum fil Islam idza faqahu. Orang yang terbaik di jahiliyah, mereka adalah orang yang terbaik di Islam kalau mereka berilmu. Idza faqahu. Jadi kalau ada orang-orang mulia sebelum Islam datang, memang di masa jahiliyah, dia orang terhormat di kaumnya. Terus gimana dia masuk Islam? Apakah kehormatan itu tetap milik dia? Naam, tetap milik dia dengan catatan mereka belajar agama. Mengerti agama. Faham agama. Kalau enggak akan duduk di belakang. Coba kita lihat, yang jadi imam siapa? Yang di depan siapa? Yang berilmu. Imam berilmu. Yang di belakangnya imam, yang berilmu lagi. Kalau kau cuma banyak harta, mulia karena hartanya, duduk. Disuruh maju jadi imam, aduh jangan. Gak mau kau. Karena malu-maluin. Kalau kau jadi imam nantinya. Bacaannya gak benar. Maka di sini, yang terbaik di masa jahiliyah, yang terbaik di masa Islam, dengan catatan idza faqahu. Maka kau mau belajar supaya jadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, kau belajar ilmu karena ilmu adalah ibadah sunnah yang paling mulia. Bicara sunnah, banyak ibadah sunnah. Dan ibadah sunnah yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Qala Qatadah, seorang tabi'in berkata, qala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, tadzakurul ilmi lailatan ahabbu ilayya min ihya'iha. Mengkaji ilmu satu malam tuh lebih aku cintai daripada aku menghidupkannya dengan sholat malam. Ishaq bin Mansur berkata kepada Imam Ahmad, ay ilmin arad. Yang dimaksud dengan ilmu itu ilmu apa? Ilmu umum atau ilmu apa? Yang ditanya nih, supaya kita paham. Karena jangan sampai sebagian mengatakan ini Ustaz, semua ilmu Ustaz. Artinya mau mekanik, mau teknik, mau apa aja. Nih Ishaq bertanya kepada Imam Ahmad, ilmu apa yang dimaksud oleh Ibnu Abbas? Qala huwal ilmu alladhi yantafi bihin nas fi amri dini. Itu adalah ilmu yang manusia mengambil manfaat dalam urusan agama mereka. Apa kata Ishaq? Qultu fil wudu was salah was shaum wal hajj wat talaq wa nahwi hadha. Apakah dalam urusan wudu, dalam urusan salat, dalam urusan haji, urusan tolak dan ilmu yang seperti ini? Qala na'am. Iya, itu yang dimaksud dengan ilmunya. Ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Qala Ishaq bin Mansur. Ishaq bin Mansur tanya kepada Ishaq bin Rahuya, sama jawabannya kata Imam. Yang dimaksud adalah ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Ilmu umum tuh tanpa disuruh orang udah semangat mencarinya. Karena ada fulus untuk kerjaan. Orang belajar teknik, orang belajar kimia, teknik nuklir apa, sudah tahu tuh, oh ada kerjaannya nih, ada duitnya.
Makanya kalau orang nuntut ilmu agama untuk cari duit, nggak mencium bau surga. Tidak mencium bau surga. Tapi orang belajar teknik untuk cari duit, ya memang jalurnya ke sana. Untuk cari fulus. Jadi ingat, yang dimaksud adalah ilmu agama. Az-Zuhri, seorang tabi'in, mengatakan, ma'ubidallahu bimithil fiqh. Allah tuh nggak disembah, orang nggak beribadah kepada Allah seperti orang mengabdi kepada Allah dengan belajar. Ibn Wahab mengatakan, kuntu inda Malik bin Anas. Suatu saat aku berada di sisi Imam Malik bin Anas. Faja'at salatul dhuhr atau salatul asr. Wa ana aqra alaih. Katanya, masuk waktu salat zuhur atau salat asar. Aku dalam kondisi membaca kepada Imam Ahmad, belajar dengan Imam Ahmad. Wa anduru fil ilm baina yadayh. Kemudian aku melihat, membaca, mengkaji. Setelah masuk waktu salat, aku tutup kitabku. Wa qumtu li arka. Lalu karena dilihat udah masuk waktu salat, dia bangun mau salat sunnah. Faqala li Malik, ma hadha? Imam Malik mengatakan, apa yang kau lakukan ini? Qultu aqumu lis-salat. Aku mau salat sunnah. Qala inna hadha la ajab. Kata Imam Malik, ini sungguh menakjubkan, mengherankan. Fama alladhi qumta ilahi bi afdal min alladhi kunta fihi idza sahhatin niyyah fihi. Yang akan kau lakukan itu, yakni salat, tidak lebih utama dari apa yang sedang kau kerjakan sekarang, yaitu belajar, mengkaji. Nih, orang harus paham. Idza sahhatin niyyah fihi. Kalau niatnya benar. Ini kata siapa? Kata Imam Malik. Supaya orang tidak meremehkan ilmu. Ibadah penting, tapi jangan meremehkan ilmu. Karena ada orang-orang ketika di Masjid Nabawi, di antara sholat maghrib dan isya ada kajian. Ada kajian. Setelah kajian, azan. Setelah azan, dilanjutkan kajian itu dengan tanya jawab. Sebagian jemaah haji, jemaah umroh, mereka mencibir. Ini gimana sih? Kok terus belajar? Tak sholat sunnah nih. Sholat nih, di sini nih 1000 pahalanya. Dan ingat, Imam Malik ketika mengucapkan ini kepada Ibn Wahab, beliau mengucapkannya di Masjid Nabawi. Beliau tuh imamu daril hijrah. Beliau ngajar di Masjid Nabawi. Maka yang mau sholat sunnah, fadhal. Tapi jangan mencibir yang sedang belajar. Bisa jadi yang sedang belajar lebih utama dari yang sholat sunnah. Rabi' bin Sulaiman, muridnya Imam Syafi'i. Dia berkata, Sami'tu Syafi'i yaqul, talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Kata Imam Syafi'i, menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Menuntut ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Sama-sama ilmu yang sunnah hukumnya. Menuntut ilmu wajib. Ada ilmu yang wajib kita tuntut. Ada ilmu secara umum fardu kifayah. Tapi kita bicara tentang keutamaannya. Imam Syafi'i mengatakan talabul ilmi afdal min salatin nafilah. Belajar ilmu lebih utama daripada salat nafilah. Ana izin minum dulu jemaah. Kemudian Sufyan ats-Tsauri sama mengatakan, "Ma min amalin afdal min talabil ilm idza sahhat fihi niyyah." Tidak ada amalan yang lebih utama dari menuntut ilmu, catatannya niatnya harus benar. Kita belajar niat nih, bukan untuk menunjukkan diri, bukan ingin menjadi khatib supaya dihormatin orang, supaya duduk di soft pertama, supaya dihargain orang, enggak. Niatnya lillahi ta'ala. Dan kita sekarang belajar tentang niatnya nih. Udah 9 nih kita niat. Yang ke-10, belajar ilmu agar engkau
bisa menyampaikannya. Setelah kau berilmu, mengangkat kebodohan dari dirimu, kau ingin menyampaikannya kepada orang yang tidak berilmu. Ingin nih, menyampaikan kepada orang yang tidak berilmu. Niat dari hati. Aku mau belajar ya Allah, kesian orang-orang di kampung gak ngerti. Jauh dari ilmu. Aku juga gak ngerti. Maka aku mau belajar dulu, setelah itu aku akan sampaikan kepada orang-orang di kampung tuh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Satu ayat. Sampaikan. Jadi kau mau belajar, aku ingin nyampaikan. Wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Dan kalian ceritakan tentang Bani Israel, enggak masalah seperti itu. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Tapi siapa yang berdusta atas namaku, akan adalah dia mengambil tempat duduknya ke neraka atau di dalam neraka. Jadi yang ke-10, niat belajar ingin menyampaikan kepada orang lain. Yang ke-11, kau belajar untuk menunjukkan manusia kepada kebaikan. Supaya dapat pahala seperti pahala mereka. Aku nih kalau sholat buat aku sendiri, ya pahalanya buat aku. Sholat duha, ya aku dapat pahala. Tapi kalau aku ngajarin orang di kantor, momennya, atau di tempat kerja, aku kasih tahu tentang keutamaan sholat duha, aku akan dapat pahala dia. Kalau dia ngajarkan ke orang lain, aku dapat pahala dia dan orang lain tuh. Masya Allah. Enak nggak pahala seperti ini? Masya Allah. Maka niatkan belajar untuk dapat pahala itu. Rasulullah SAW mengatakan, "Man da'a ila hudan," dalam hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ah. Dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang-orang itu. Orang itu dapat pahala 10. Kau dapat pahala 10. Bukan ngambil pahala dia, enggak. Tapi Allah ngasih kehormatan kepada engkau. Maka niatkan untuk dapat tuh. Kemudian niat yang ke-12, belajar ilmu supaya banyak yang berdoa buat kita. Boleh Ustaz, boleh kau niat belajar supaya makhluk-makhluk memintakan ampun buat engkau. Sampai malaikat-malaikat. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sisi Nabi alaihi salatu wasallam rajulan, tentang dua orang, yang satu ahli ibadah, yang satu berilmu. Tadi udah kita sampaikan hadisnya. Kemudian Nabi menceritakan bahwasanya Allah dan malaikatnya dan penghuni langit dan bumi sampai semut sampai ikan, mereka mendoakan kebaikan, memohonkan ampun buat orang yang berilmu. Kau niat, ya Allah, aku kepingin belajar supaya ya aku banyak dosanya. Jadi kalau sudah banyak yang berdoa memohon kepada Allah agar aku diampuni, kan udah enak. Maka belajar. Niat seperti itu. Yang ke-13, yang terakhir nih. Engkau belajar ilmu. Kau belajar ilmu agar bisa mendapatkan lebih baik dari onta merah. Lebih baik tuh. Apa kata Nabi SAW? La yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Orang tuh dapat hidayah lewat engkau. Itu lebih baik daripada kau dapat onta merah. Aku mau belajar tuh. Jadi ingat, kita niat belajar ilmu untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Itu bentuk ibadah. Kemudian kita mendapatkan pahala-pahala yang banyak. Kita sampaikan kepada manusia, kita ajak orang kepada kebaikan. Dan kau akan mendapatkan lebih baik dari onta merah. Barakallahu fikum. Ana rasa kita cukup sampai di sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadhol. Yang mau bertanya. Ini masih pada bangun apa enggak nih? Ana takut semuanya pada tidur. Kok nggak ada suaranya jemaah? Yang di Oman masih ba'dal maghrib mereka. Nggak ada suara nih. Jamaah.
Tinggal 10 menit. Jam 10 mah di sini. Tapi Masya Allah, Anda lihat masih ada yang nonton. Berarti Masya Allah. Bentar jamaah, kita lihat teman-teman kok putus mereka. Bismillah. Mereka offline apa? Nah, sambil menunggu, jadi kembali kepada keutamaan menuntut ilmu jamaah. Kita perlu belajar ilmu untuk kita amalkan juga. Niat untuk ibadah, untuk diamalkan supaya kita beribadah kepada Allah di atas basirah. Tidak main-main ibadahnya. Karena ada manusia-manusia yang beribadah ya asal-asalan. Tunggu bentar, internetnya kok kayaknya. Nah, jadi sebagian orang beribadah karena kebanyakan di antara kita ya mungkin dia tidak pernah belajar. Asal ibadah, baca kitab, dia pikir kitabnya benar, ternyata kitab itu menyesatkan. Ustaz, masa ada yang kitab menyesatkan? Ada jamaah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal. Afwan, barusan kayaknya terputus, Bang. Iya, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, tadi di poin nomor 9, menuntut ilmu itu adalah ibadah sunnah yang paling mulia. Pertanyaan saya, bagaimana dengan hadis bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim, Ustaz, yang hadis talabul ilmi faridatun 'alal muslimin. Siap. Ya, Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang menarik nih, yang akan membuat kajian kita semakin mendalam. Kalau tadi dikatakan menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah. Bagaimana dengan hadis talabul ilmi faridah? Iya, menuntut ilmu itu ada ilmu yang wajib dituntut. Yang sebagian orang, insya Allah anak udah selesai, Ustaz. Anak udah belajar sholat. Orang yang mau sholat wajib untuk belajar sholat. Orang yang mau haji wajib belajar haji. Orang yang mau zakat wajib dia belajar zakat. Tapi kan ada orang yang cuma sampai pokok wajibnya aja. Alhamdulillah, anak udah cukup. Dia nggak mau belajar ilmu lagi. Dia mau yang sunnah-sunnah. Padahal melanjutkan menuntut ilmu dalam kondisi yang wajib-wajib sudah dia miliki. Karena alhamdulillah secara umum insya Allah umat Islam ada ilmu yang tidak boleh orang Islam nggak tahu. Maka itu yang wajib. Adapun ilmu-ilmu yang lain tambahan ya, orang kepingin mengenal Islam lebih dalam lagi, maka itu sunnah, tidak wajib. Yang wajib adalah ilmu yang umat Islam tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya. Mungkin bisa difahami? Nah, wa iyaki, nah. Baik, ada pertanyaan lainnya?
Naam, tafadhali. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mau tanya, anak dari Tunisia Ustaz. Oh, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Ahlan bik Ustaz. Mau tanya ini, dalam di dalam Al-Quran disebutkan apa namanya, ada inama yakhshallaha ibadihil ulama. Min ibadihil ulama. Ya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Di situ kan yang berilmu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang kan yang berilmu itu banyak orang yang punya ilmu, tapi kelihatannya tidak takut juga sama Allah itu. Nah, itu karena itu seperti apa Ustaz? Subhanallah. Dijelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah. Ini sempat tadi kita singgung ya. Ustaz, kita lihat ada orang-orang berilmu, tapi kok nggak takut sama Allah. Ilmu itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran tuh bisa jadi penolongmu, pembelamu, dan bisa jadi penuntutmu kelak. Kenapa muncul orang-orang yang berilmu tapi nggak takut sama Allah? Kita lihat omongannya, perbuatannya, padahal dia lulusan perguruan tinggi Islam umpamanya. Ya jamaah, karena ada yang tadi kita sampaikan, salah niat dia belajar. Ada orang dari awal niat belajar untuk cari ijazah. Hanya itu niatnya. Sehingga ilmu dia hanya sampai di kertas yang dia dapatkan. Tidak mewariskan rasa takut kepada dia. Maka yang disebut ilmu sebenarnya al-khasyah. Ilmu itu yang mewariskan rasa takut. Ketika kau tidak takut sama Allah, berarti kau nggak punya ilmu. Ilmu tuh jadi balak buat engkau. Atau ilmu itu nggak bermanfaat. Dan Nabi SAW tiap pagi berdoa minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena ada orang yang berilmu yang nggak bermanfaat. Beliau berlindung, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi salah satu yang menyebabkan orang ilmunya tidak bermanfaat, ilmunya banyak tapi tidak takut sama Allah, ya bisa jadi karena niatnya. Bisa jadi karena dia mengikuti hawa nafsunya. Maka kelak pada hari kiamat disebutkan bahwasanya ada seorang yulqa finnar yang dilemparkan ke dalam api neraka. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari api neraka. Fatandaliku aqtabuhu. Kata Nabi SAW, usus orang ini terburai. Fajtami'u ahlun nar. Penghuni neraka kumpul nih. Mengitari orang ini. Orang ini muter-muter, ngeluser bahasa Jawanya. Muterin itu usus dia. Lalu orang-orang bingung sama orang ini. Ya fulan, malak. Fulan, kenapa kau? Kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Kau adalah orang yang dulu mengajarkan kebaikan kepada kita. Orang yang mencegah kita dari perbuatan mungkar. Kok bisa kayak gini sekarang? Apa jawab orang ini? Kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati. Aku dulu nyuruh kalian berbuat baik, tapi aku tidak mendatangi. Aku melarang kalian berbuat dosa, tapi aku malah melakukan dosa tersebut. Jadi tadi ilmu yang tidak bermanfaat. Niatnya tidak ikhlas ketika menuntut ilmu, bukan karena Allah Jalla Jalaluh. Yang kedua, dia tidak amalkan dalam kehidupan ini. Jadi salah satu penyebabnya orang berilmu tapi tidak bermanfaat karena salah niat dan karena tidak diamalkan ilmunya, sehingga ilmunya jadi balak buat dia. Barakallahu fiik. Seperti itu kiranya. Nah, pertanyaan terakhir. Terakhir Ustaz. Nah, Bang, jam 10 di sini, Bang. Iya. Ada satu dari sini Ustaz. Siap. Mungkin ini untuk kan kita akan membahas insya Allah adabul mufrad. Jadi
berkaitan dengan adab. Ada beberapa orang yang awalnya ilmunya kurang, tapi setelah menuntut ilmu ternyata tidak mencerminkan ke akhlak dan adabnya dalam bermuamalah gitu. Apakah ini bisa menjadi pertanda bahwa ilmu yang didapat ternyata tidak bermanfaat yang seperti tadi Ustaz sampaikan? Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Kita akan mengkaji tentang adab insya Allah. Tapi mungkin nggak harus dengan kitab Adabul Mufrad. Kita akan cari kitab yang lain. Banyak sekali kitab-kitab yang mengajarkan tentang adab. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi. Bagaimana dengan orang yang belajar, dulu nggak berilmu, terus berilmu, tapi ternyata adabnya kurang, Ustaz. Dan ini masalah besar, jemaah. Ibunda Sufyan Ats-Tsauri ketika memanggil anaknya, ya bunayya, wahai ananda, nih kau bawa nih 10 dirham. Kau bawa 10 dirham ini, kau belajar 10 hadis. Jadi satu hadis 1 dirham, bayangkan sama. 1 ekor kambing dulu 10 dirham. Nih Sufyan belajar dengan 10 dirham cuma 10 hadis. Lalu ibundanya ngomong, kalau kau udah dapat 10 hadis, kau lihat ada perubahan sikap nggak di dirimu? Gaya ngomongmu, cara jalanmu, berubah nggak sikapmu? Kalau berubah, lanjutkan kau nuntut ilmu. Aku akan kerja dengan tenunanku, kau belajar ilmu. Tapi kalau tidak, berhenti kau nuntut ilmu. Aku takut ilmumu itu jadi balak dan petaka buat engkau. Jadi kita perlu takut tatkala kita sudah umpamanya udah 5 kali kajian, 10 kali kajian, setahun kajian. Kok kayaknya ana jadi tambah sombong sekarang. Kok ana tambah meremehkan orang. Kok ana tidak menghargai orang tua. Kok ana ya ngomong kasar atau apa. Maka jangan-jangan tuh termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ilmu yang jadi balak dan petaka buat engkau. Kiranya seperti itu. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga pertemuan kita yang pertama bermanfaat. Dan nanti kita akan bikin silabus insya Allah mungkin anak sama Bang Dodi. Agar bisa menyampaikan sesuatu yang memang kita butuhkan dalam kehidupan ini, yang untuk diamalkan bukan hanya untuk wawasan, tapi untuk mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.